Dan yang ketiga nih, dari cerita ini kita tahu betapa pentingnya mengerjakan sholat pada waktunya masing-masing. Ibu, ini Bu, Nabi Muhammad bukan sengaja ninggal sholat. Ini Nabi Muhammad ketiduran. Ketiduran tuh gak ada hukum. Kata Nabi Muhammad, rufi al-qalam an salas. 3 orang nih perbuatannya nggak dicatat sama Allah, nggak dicatat sama malaikat rokib atid nih kan nyatet amal kebaikan. Tapi terhadap 3 orang ini diangkat penanya, nggak dicatat perbuatannya, ninggal sholat nggak dicatat dosa. Ngatain orang, ngomongin orang, gibahin orang nggak dicatat dosa nih dari ketiga orang ini. Ngomel-ngomel nggak dicatat dosa Bu kalau masuk 3 orang ini. Maka Ibu kalau mau ngomel liatin Ibu salah satu di 3 orang apa bukan. Nggak nurut melaki tuh, nggak nurut sama suami. Kalau kamu salah satu dari 3 orang ini juga kamu nggak dicatat. Coba liatin, kamu salah satu apa bukan. Kalau bukan jangan coba-coba dah. 1, anis sobi hatta yahtalim, dari anak bocah sampai balik. Anak kecil tuh Bu tuh nggak dicatat perbuatannya Bu, belum wajib sholat, belum wajib puasa. Hanya kita sebagai orang tua ngajarin biar ketika datang balik ia sudah terbiasa untuk melakukan kewajibannya kepada Allah. Nih ibu-ibu nih kan udah pada emak-emak semua nih. Jangan ninggal sholat, kamu bukan bocah. Jangan ninggal sholat, kamu bukan anak kecil. Iya Bu. Toto ada yang bilang tuh sama suaminya, Bang, kita ini kan diperintahkan Bang buat sedekah sama anak yatim. Aneh juga yatim Bang. Ya kalau udah balik udah gak disebut yatim lagi Bu. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, yang keduanya ya dicatat amal perbuatannya adalah anin naim hatta yastayqid, orang tidur ampe bangun. Jadi kalau ibu lagi tengah-tengahan tidur ngomel-ngomel sama suami nggak dicatat sama malaikat, namanya ngigau. Kalau ibu ketiduran sampai terlambat sholat Bu, itu juga nggak dicatat dosa, kecuali kalau emang udah tahu bakalannya nggak bangun. Nah, ini lain nih, lain. Semalaman nggak tidur, pas tidur setengah 12, begitu bangun jam 5 sore duhurnya lewat. Dosa apa nggak dosa? Dosa, karena malamnya udah nggak tidur, gitu kan? Dia udah tahu nih kalau tidur pasti bakalan lama. Nah itu yang kayak begituan dosa. Terus gimana Ustazah biar tidur tapi nggak dosa? Tungguin bentaran, setengah jam lagi juga adzan zuhur, kan gitu? Ah, sholat zuhur dulu, habis itu tidur deh tuh. Toto bangun isya. Ya kalau kita tahu ada waktu sholat yang bakalan ketinggal, pasang alarm, pesen sama orang rumah. Nabi aja kayak begitu Bu, segitunya Nabi pesen sama Sayyidina Ali betapa pentingnya urusan sholat. Urusan sholat pada waktunya penting ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan. Sampai Nabi Muhammad bukannya yang ya Allah maafkan Ali, maafkan saya ya Allah yang sudah melewatkan waktu sholat dari waktunya, akan tetapi malah Nabi Muhammad minta mataharinya dikembalikan. Kalau bukan karena pentingnya sholat, tentu tidak akan Nabi Muhammad melakukannya. Jangan ada sesiapapun di antara kita ninggalin sholat. Itu jaga sholat-sholat kita, hingga mudah-mudahan dengan sholat kita jadi pantas ada di belakang Nabi besar Muhammad.
Sering saya sampaikan, kita tidak akan pernah sampai kepada keridhaan Allah dengan solat-solat kita. Karena mahma hawalna, mahma sa'aina, kayak apapun usaha kita, kayak apapun ikhtiar kita terhadap urusan solat-solat kita, bu, solat khusyuk itu berat, solat khusyuk itu susah, betul? Karenanya ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kita solat aja, bukan mau nyari ridha Allah, susah. Mau nyari ridha Allah pakai solat susah. Akan tetapi saya nggak mau ninggal solat saya. Saya berusaha untuk selalu mengerjakan solat dengan berjamaah. Saya Halimah Ali terus berusaha untuk selalu mengerjakan solat dengan berjamaah. Kenapa? Biar saya pantas ada di belakang rombongannya Nabi Muhammad. Biar saya pantas di akhirat nanti ada di belakang Nabi Muhammad. Biar saya nggak diusir dari rombongan umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya perbedaan antara umat Islam dengan orang-orang yang non-muslim adanya pada sholat. Siapa yang menjaga sholatnya berarti telah menjaga agamanya. Dan siapa yang menyia-nyiakan sholatnya berarti dia telah menyia-nyiakan agamanya. Kita niat. Ya Allah, gak akan pernah kami tinggal sholat. Seumur hidup kami ya Allah, tak akan pernah kami tinggal sholat. Kami berniat, kami berazam, sejak hari ini sampai kami mati ya Allah, tak akan ada salat-salat kami yang kami tinggalkan. Maka jaga kami ya Allah agar dapat melaksanakan hal ini sesuai dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang dapat menjaga sholat saya dan juga anak keturunan saya. Ya Allah, jadikan mereka semuanya orang-orang yang dapat menjaga sholat. Sungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar doa-doa kami. Gitu. Matahari pun taat kepada Nabi Muhammad. Karena doa Nabi matahari tenggelam terlambat. Jadi Nabi sholat sampai udah Nabi Muhammad selesai sholat asar baru mataharinya tenggelam lagi. Bulan, kita semua sering dengar ini. Salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Itu di awal-awal Islam, Bu. Nabi ketika bilang saya nih Nabi sama orang-orang kafir Quraisy, saya adalah utusan Allah kepada para orang-orang Quraisy. Mereka bilang, Muhammad ngaku nabi, ngaku rasul tuh ada buktinya, ada mukjizatnya. Noh, Nabi Allah Ibrahim nggak mempan dibakar api. Noh, Nabi Musa tongkatnya bisa berubah jadi ular. Semua nabi-nabi Muhammad, no Nabi Isa no bisa ngidupin orang mati. Kalau kamu emang beneran seorang nabi, kita minta mukjizat Muhammad, tunjukin sama kita. Nabi balik nanya, kalian minta apa mukjizatnya? Tapi Nabi tuh meskipun ingin menunjukkan mukjizatnya, ya awal-awal Islam terutamanya, Nabi nggak pernah mau kalau mukjizatnya itu berupa turunnya azab kepada orang-orang kafir. Nabi nggak mau. Ada tuh, mereka minta fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau kamu emang beneran seorang rasul, wahai Nabi Muhammad, turunin aja hujan api dari langit. Nabi langsung angkat tangan, ya Allah jangan, ya Allah jangan, ya Allah jangan, ya Allah. Jangankan turunnya hujan api, ibu sekalian, sesuai dengan yang mereka minta. Mereka nggak minta aja, sehari-hari biasa aja. Nabi tuh kok udah mulai mendung, Nabi duduk, kata Sayyidah Aisyah,
Nabi segera baca istighfar